Tausiah singkat kita pada malam ini adalah ciri-ciri ahli syurga dan ahli neraka. Nabi SAW itu ada menyampaikan ciri umum orang yang bakalan masuk syurga dan ciri umum orang yang bakalan masuk neraka. Tapi hadis ini perlu untuk ditekankan, jangan jadikan sebagai alat untuk memvonis orang. Cukup jadikan sebagai alat ukur terhadap diri kita. Kira-kira kita ini bakalan jadi ahli syurga atau jadi ahli neraka begitu. Jangan sampai gara-gara hadis ini nanti dengan mudah kita menunjuk orang ini ahli syurga, ini ahli neraka, ini ahli syurga, ini ahli neraka. Nah, itu enggak benar tuh. Namanya sudah jadi panitia syurga dan neraka tuh kalau begitu. Nah, kita tidak berhak memvonis orang ahli syurga atau ahli neraka, enggak berhak. Tapi ciri-ciri itu ada disebut Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Harithah bin Wahab Al-Huza'i radhiyallahu taala an. Suatu hari Nabi duduk bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Mau enggak kalian saya beritahu siapa orang yang akan masuk syurga itu, kata Nabi. Ya. Nabi tawarkan kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah kalian saya beritahu siapa yang bakalan ahli syurga itu? Yang akan masuk ke dalam syurga, menikmati berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di dalamnya. Kenikmatan syurga itu tidak dapat digambarkan dengan lisan kita, bahkan tak dapat dibayangkan dengan hati kita. Makanya Allah mengatakan dalam hadithul qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar." Aku sediakan kenikmatan di dalam syurga itu kepada hamba-hambaku yang saleh adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, bahkan tak pernah terlintas di dalam hati. Makanya kalau muncul bayangan syurga dalam benak kita, ketahuilah syurga tidak seperti itu. Misalnya kita berimajinasi syurga itu begini-begini, cantik kita imajinasikan, itu belum syurga. Syurga itu pasti lebih daripada itu lagi. Ya, karena hakikat syurga itu disembunyikan Allah Ta'ala sekarang dari kita. Ya, baik. Kemudian para sahabat merespon dengan mengatakan, "Bala ya Rasulullah, kami mau wahai Rasulullah." Siapa yang tak mau diberitahu siapa yang akan masuk syurga dan siapa yang akan masuk neraka. Maka Nabi SAW pun mulai menjelaskan siapa orang yang akan masuk syurga itu. Kata Nabi, "Kullu dha'ifin mutada'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Ini ciri umum orang yang bakalan masuk syurga. Kullu dha'ifin, orang yang tawadu, orang yang rendah hati, orang yang humble, orang yang tak songong, itu yang bakalan masuk surga itu. Ya, tawadu orangnya. Makanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kenikmatan akhirat itu diperuntukkan kepada orang-orang la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kata Allah, tilkat darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kenikmatan akhirat itu yang tiada bandingan dengan dunia, itu kami peruntukkan kepada orang-orang yang tidak punya ambisi untuk meninggi di atas dunia ini. Jangankan untuk meninggi, ambisi itu saja tak ada dalam jiwanya. Andai kata bisa kita belah dadanya, kita cari di dalam hatinya, tidak akan ketemu ambisi untuk meninggi pun enggak ada. Orangnya tawadhu. Ya. Makanya dalam surah Al-Furqan pun Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang yang pada akhirnya nanti bakalan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini penuh ketawaduan, kerendahan hati. Bagaimana supaya kita bisa tawadu? Ini enggak mudah. Ya. Menjadi orang yang tawadu itu tidak mudah.
Apalagi kalau Allah menitipkan nikmat yang lebih kepada kita daripada orang lain. Itu nggak mudah. Orang yang misalnya dititipkan Allah harta lebih daripada orang lain, itu nggak mudah menjadi tawadu. Orang yang dititipkan Allah misalnya kepintaran di atas orang lain, itu nggak mudah jadi tawadu. Orang misalnya yang ditakdirkan Allah Ta'ala lebih terkenal ketimbang orang lain, itu nggak mudah untuk tawadu. Nggak mudah. Tapi kalau misalnya dia miskin, nggak terkenal, tinggal di pedalaman, begitu mungkin lebih gampang untuk tawadu daripada orang yang dititipin Allah harta, dititipin Allah kuasa, dititipin Allah ketenaran, kemasyhuran, dan berbagai nikmat yang lainnya. Tidak mudah kita untuk bisa tawadu, nggak mudah. Misalnya dia sebagai pimpinan, anggotanya beribu-ribu, semua tunduk kepada dia. Tiap hari datang menjilat, tiap hari datang menjilat. Itu tidak mudah jadi tawadu, itu nggak mudah. Ya. Bagaimana supaya kita bisa tawadu? Salah satu tipsnya dari sekian tips untuk jadi tawadu itu adalah sadarilah bahwa setiap kelebihan yang Allah titipkan kepada kita daripada orang lain itu adalah semata-mata karunia Allah Ta'ala. Jangan pandang itu karena kehebatan kita, jangan pandang itu karena kepintaran kita, jangan pandang itu karena kelihayan kita, tapi pandanglah itu mutlak 100% pemberian Allah Ta'ala. Makanya orang-orang beriman ketika Allah titipin nikmat yang lebih kepada mereka, apa ucapan mereka? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku. Bukan karena kehebatanku, kepintaranku, kepandaianku, kelihayanku, enggak. Ini mutlak karunia Allah Ta'ala. Maka sisi keakuannya itu hilang. Kalau ini bisa kita hilangkan, insya Allah tercipta tawadu. Maka ahli syurga itu orang yang hidup di dunia ini orangnya tawadu. Sekarang nilai diri kita ini tawadu apa enggak? Istafti qalbak, tanya hati masing-masing, jawab sendiri. Ya, yang paling jujur terhadap diri kita itu diri kita sendiri, enggak bohong itu. Ya, kalau dengan orang bisa kita bohong, tapi dengan diri sendiri enggak. Kemudian kata Nabi, mutadhaif. Bahkan ahli syurga itu seringkali dipandang rendah di dunia ini. Jadi nanti di akhirat, kalau Allah izinkan kita menyaksikan orang-orang yang masuk ke dalam syurga itu, mungkin akan banyak yang terkejut nanti. Kenapa? Dia menyaksikan orang-orang yang tidak dia prediksi sama sekali menjadi orang-orang pertama masuk ke dalam syurga Allah. Kenapa begitu? Karena mungkin di dunia ini orang itu dia pandang rendah, tidak diperhitungkan. Ternyata di akhirat orang-orang yang begini yang dulu masuk surga. Sedangkan orang-orang yang diprediksi karena kita melihat kesolehannya, tersohor orangnya, masyhur orangnya, ternyata bukan dia yang dulu. Yang dipuja-puji ternyata bukan dia. Nabi mengisyaratkan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surga itu nanti orang yang saat di dunia ini cenderung dipandang rendah oleh orang lain, tidak diperhitungkan sama sekali. Ya. Makanya ustadz belum tentu lebih dulu masuk ketimbang jamaahnya. Mohon maaf, bisa saja jamaah yang duduk diam-diam, tenang begitu, nggak menampakkan diri kehebatan apa-apa, bisa jadi nanti di surga dia lebih dulu masuk. Kenapa? Dia tenang, dia tawadu, dia ikhlas dalam amalnya. Sedangkan kita yang duduk di depan, yang ditonton orang, dilihat orang, mungkin dipuji orang, belum tentu. Bisa jadi itu kemudian merusak keikhlasan kita. Ada contoh yang sangat sesuai dengan hadis Nabi SAW ini. Mungkin kita sering mendengar nama Uwais Al-Qarni rahimahullah. Uwais bin Amir Al-Qarni, orang Yaman. Uwais Al-Qarni ini hidup zaman Nabi SAW, cuma nggak pernah ketemu dengan Nabi. Makanya walaupun hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi, dia tidak masuk kategori sahabat. Karena yang dikatakan sahabat itu harus hidup zaman Nabi, ketemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal pun dalam keadaan mukmin. Ini baru disebut sahabat. Makanya Abu Jahal walaupun ketemu dengan Nabi nggak dikatakan sahabat. Kenapa? Nggak beriman dengan Nabi. Uwais Al-Qarni beriman dengan Nabi, hidup di zaman Nabi SAW, meninggal pun dalam keadaan beriman. Cuma karena nggak ketemu langsung dengan Nabi, tidak masuk kategori sahabat, tetap dikatakan tabi'in.
Beliau itu orang Yaman. Nabi di Madinah. Nggak pernah ketemu dengan Nabi. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ini sibuk mengurus ibunya yang sudah tua renta di Yaman. Tapi Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, di Yaman Uwais Al-Qarni ini bukan orang yang tersohor, nggak dikenal. Tapi Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di Yaman ada seorang yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni yang nggak bisa ketemu Nabi ke Madinah. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, jika suatu hari datang rombongan dari Yaman dan di dalam rombongan itu ada yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni, minta doa daripada dia. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa mengenalnya? Kata Nabi, Uwais Al-Qarni itu orang yang pernah kena penyakit baras, penyakit kulit. Semuanya sudah sembuh kecuali seukuran uang dirham. Kira-kira seukuran koin itu nggak sembuh-sembuh. Yang satu itu, yang pada bagian itu. Itu tandanya, kata Nabi. Ya, singkat cerita, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, saat itulah datang rombongan dari Yaman. Umar ini setiap datang rombongan dari Yaman itu pasti diinspeksi, ditanyain, mana Uwais, mana Uwais, mana Uwais. Sampailah datang satu rombongan, ditanya, mana Uwais? Uwais bilang, saya. Apakah benar Anda pernah kena penyakit kulit? Semua sudah sembuh kecuali seukuran uang dirham. Benar. Kata Umar kepada Uwais Al-Qarni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau datang ke Madinah, kami harus minta doa kepadamu. Maka Umar pun minta supaya didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Jadi saking hebatnya Uwais Al-Qarni sampai Nabi titip kepada para sahabat, kalau ketemu minta doa sama dia. Ini dalil kalau ketemu orang soleh, minta doa sama orang soleh. Ya. Lalu Uwais Al-Qarni mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an supaya mendapat ampunan dari Allah. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni ini pergi ke mana? Pergi ke Kufah, salah satu kota di wilayah Irak zaman dulu. Sampai meninggal di sana. Di Kufah pun Uwais Al-Qarni ini bukan orang yang terkenal, bukan orang terpandang. Tapi insya Allah beliau salah satu ahli syurga Allah Ta'ala. Maka dikatakan Uwais itu di bumi tidak terkenal, tapi di langit dia begitu dikenal. Ya, maka ahli syurga itu ciri umumnya hidup di dunia ini tawadu orangnya, rendah hati orangnya, bahkan tidak jarang dipandang rendah oleh orang lain. Ini memberi pengajaran bagi kita. Satu, bersifat tawadu'lah. Yang kedua, hati-hati memandang rendah terhadap orang. Bisa jadi orang yang kita pandang rendah hari ini, nanti dia yang lebih dulu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala ketimbang kita. Baik, itu ciri umum ahli syurga saat di dunia ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian saya beritahu siapa yang akan masuk neraka itu? Siapa yang akan menjadi ahli neraka? Lalu Nabi SAW sebut, kullu jawadhin, ya, kullu utul jawadhin mustakbir. Ada 3 cirinya secara umum, kata Nabi. Kullu utul. Utul ini kata para ulama maksudnya adalah keras kepala, keras hati. Jadi ciri umum yang akan menjadi ahli neraka itu orangnya keras kepala, keras hati. Dinasehatin nggak mempan. Diajak kepada kebaikan nggak mau. Tidak bisa masuk kebaikan ke dalamnya dan tak ada kebaikan yang keluar dari dia. Kenapa? Kering, keras. Makanya hati-hati, kalau hati sudah mulai terasa keras itu, cepat-cepat antisipasi. Dulu sahabat itu kalau sudah mulai terasa hatinya keras, datang ngadu ke Nabi. Ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya merasa hati ini sudah mulai keras nih. Lalu apa kata Nabi? Idza aradta an tadina qalbuk, kalau engkau pengen hatimu jadi lembut, minimal lakukan 2 hal. Yang pertama, fad'imil miskin, kasih makan orang miskin. Maka sedekah ngasih makan sama orang miskin itu bisa menyebabkan hati kita jadi lembut. Yang kedua kata Nabi, wamsah bi ra'sil yatim, berkasih sayang dengan anak yatim, minimalnya kalau ketemu usap kepalanya. Itu bisa menyebabkan hati jadi lembut. Maka ciri pertama, ciri umum ahli neraka itu pertama, orangnya saat di dunia keras kepala, keras hatinya. Makanya di Quran itu ketika Allah menyebut ahli neraka, apa kata Allah? Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kamu kasih peringatan kepada mereka atau tidak, enggak bakalan beriman. Kenapa? Hatinya keras.
thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati mereka menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu lagi. Yang kedua, ciri umumnya jawadzin. Jawadzin ini maksudnya kata sebahagian ulama, ada beberapa penjelasan ulama. Salah satunya, ulama memaknai jawadzin ini adalah orang-orang yang hidup di dunia ini ambisinya ngumpulin harta. Ambisinya ngumpulin harta, setelah harta itu dikumpulin sangat pelit, nggak mau infak, nggak mau sedekah, nggak mau wakaf, nggak mau zakat. Ambisinya pokoknya ngumpulin harta. Ini senada dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Humazah. Ya, kata Allah Ta'ala, alladzi jama'a malau wa 'addadah. Di dunia ini ambisinya apa? Ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Sebelum dia tidur, yang terakhir dia lihat adalah berapa saldo dia. Sekarang ini kita kan punya internet banking. Sebelum tidur itu ditengok dulu. Udah berapa nih? Pokoknya kalau kurang dikit aja stres dia gitu. Ya. Kenapa begitu hidup mereka? Karena ada satu mindset yang keliru, yaitu yahsabu anna malahu akhladah. Mereka menganggap kalau dia punya harta banyak, sudah dikumpulin banyak, harta itu bisa mengekalkan dia, bisa membackup dia, bisa mempertahankan dia dalam keadaan baik-baik saja. Kata Allah Ta'ala, kalla, keliru. La yumbadhanna fil hutamah. Justru karena sikap tadi, kamu dicampakkan ke dalam neraka al-hutamah. Maka itu ciri ahli neraka yang kedua secara umum. Ambisinya di dunia ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, tapi pelitnya minta ampun setelah itu. Nggak mau sedekah. Pokoknya kalau kota infak itu lewat, lewat aja semua. Lewat. Nggak pernah berhenti di dia. Ya, nggak pernah tergerak hati untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf, nggak pernah. Untuk berbagi, nggak pernah. Yang ketiga, ciri umum ahli neraka itu kata Nabi, mustakbir, orang yang sombong, takbur. Ya. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Sekecil apapun kesombongan yang bertahta di dalam hati kita, itu menyebabkan pintu syurga Allah semua ketutup untuk kita. Enggak bakalan masuk ke dalam syurga Allah. Ya. Nabi menyebutkan minimal 2 tanda orang sombong, minimal 2. Pertama apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Makanya orang sombong itu benar sekalipun kita sampaikan pasti ditolak sama dia. Apa yang menyebabkan dia menolaknya? Kesombongan dia. Nggak mau dia nerima. Ya. Sampai mungkin dia mengatakan benar nggak benar saya nggak peduli. Pokoknya saya nggak terima. Itu orang sombong. Yang kedua kata Nabi, wa ghamtun nas, memandang rendah terhadap orang lain. Minimal ini 2 ciri orang sombong. Pertama, menolak kebenaran karena kesombongannya. Yang kedua, memandang rendah kepada orang lain. Takbir, orang yang sombong, takbur. Ya. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Sekecil apapun kesombongan yang bertahta di dalam hati kita, itu menyebabkan pintu syurga Allah semua ketutup untuk kita. Nggak bakalan masuk ke dalam syurga Allah. Ya. Nabi menyebutkan minimal 2 tanda orang sombong, minimal 2. Pertama apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Makanya orang sombong itu benar sekalipun kita sampaikan pasti ditolak sama dia. Apa yang menyebabkan dia menolaknya? Kesombongan dia. Nggak mau dia nerima. Ya. Sampai mungkin dia mengatakan benar nggak benar saya nggak peduli. Pokoknya saya nggak terima. Itu orang sombong. Yang kedua kata Nabi, wa ghamtun nas, memandang rendah terhadap orang lain. Minimal ini 2 ciri orang sombong. Pertama, menolak kebenaran karena kesombongannya. Yang kedua, memandang rendah kepada orang lain. Mumpung kita masih hidup, masih ada waktu untuk memperbaiki diri, ayo sama-sama berusaha untuk mensifati diri kita dengan sifat ahli syurga. Hidup dengan keadaan tawadu, rendah hati, gak usah sombong-sombongan, gak usah songong-songongan. Sadari bahwa setiap nikmat yang Allah beri kepada kita bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri kepada Allah. Mudah-mudahan kalau kita nanti mati, kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, telah sama kita dengarkan
melaksanakan satapan bulan Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Karimuddin Nasution. Selanjutnya, marilah sama-sama kita melaksanakan sholat tarawih yang berjamaah. Bertindak sebagai imam pada malam hari ini Al-Ustaz Yahya Wasidul Akhilsi, dan bila kami mintakan kesediaan saudara kita. Dan sebelum jam kajian, kami informasikan sekaligus kami ajak dimasukkan ke hati